Aku nggak tahu apa maksudnya. Dia bilang juga sering mimpiin si Yanti. Sudah. Coba kamu cari informasi ya, siapa tahu mereka bisa bantu. Males ngerepotin mama. Pak Mimin, Ya. bojomu Pak semaput Pak. Astaga. Bu. Ya Allah Ibu. Ya Mimin. Allah. Bu. Ibu kenapa Bu? Bu Mimin, Bu Mimin. Udah laki. Ini kita juga nggak dapat petunjuk apa-apa. Lagian ngapain sih segitunya kita mikirin nasib anaknya Pak Mimin? Iya. Sekarang gini deh. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam sayang. Tuh, foto yang di depan papa kamu, sayang. Kan itu barang-barang papa semua di situ. Tapi, Mama pernah lihat foto itu kan? Pak Mimin. Nak Rizky. Baru mau pulang kerja ya, Nak? Iya Pak, Bapak ngapain di sini Pak? Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik Pak. Tadi rencana Bapak mau nabung, Nak. Ternyata sudah kesorean. Katanya besok baru bisa ya? Iya betul Pak, kalau jam segini pelayanan sudah tutup. Kalau Bapak mau setor tunai bisa di mesin ATM kok Pak. Waduh, Bapak nggak paham, Nak. Ya udah deh, nggak apa-apa, besok aja. Oh gitu. Karena Bapak kesorean, tadi ngurusin Ibu dulu di rumah. Oh, Ibu gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sudah lumayan, Nak. Sudah ya, Nak. Bapak mau pulang dulu. Iya, hati-hati ya Pak. Salam sama Ibu juga. Mari, Nak. Iya, hati-hati Pak. Pak Mimin, tunggu. Di cangkir kopi itu yang selalu ia seduh adalah kepingan rencana yang Sebenarnya kamu mau ngobrolin apa? Tentang... Pasti istri saya sudah cerita semua ke kamu kan? Hah? Tentang Yanti kan? Iya Pak, tentang Yanti, anak Bapak. Setelah kejadian di pas semalam waktu itu, maaf yang Bapak dituduh menipu itu, malam harinya saya singgah ke rumah Bapak. Tapi Bapak sedang istirahat, jadi saya hanya berbincang dengan Ibu. Iya. Saya ada dengar dari dalam. Ibu menceritakan tentang Yanti kan? Iya Pak, Ibu sudah cerita semuanya ke saya. Sudahlah, Nak. Bapak nggak kepengen ngebahas ini. Bapak boleh pulang ya? Tunggu dulu Pak, saya mau bantu Bapak sama Ibu. Bantu kamu bilang. Kamu bisa bantu apa? Bantu cari keberadaan Yanti Pak, tapi saya butuh informasi atau petunjuk dari Bapak. Rizky. Nggak perlu. Yanti nggak perlu dicari. Loh, maksud Bapak, Ibu kasihan Pak, Yanti juga kasihan. Bapak sudah berusaha mencari Yanti, tapi nggak ketemu. Dan kalaupun ketemu, mau taruh di mana muka Bapak? Di hadapan anak perempuan yang tidak pernah Bapak rawat puluhan tahun. Bapak malu, Nak. Tapi Bapak pasti pengen ketemu Yanti kan?
Apalagi ibu, Pak. Sebenarnya Bapak sudah pernah bertemu dengan orang tua yang akan mengadopsi Yanti. Hah? Kapan, Pak? Terus kenapa Bapak nggak? 23 tahun yang lalu. Saat itu usia Yanti hampir 2 tahun. Bapak pergi sendiri ke panti asuhan Tunas Cantika untuk menjenguknya. Tapi ternyata hari itu adalah hari terakhir di mana Yanti akan dijemput oleh orang tua yang akan mengadopsinya. Loh, kenapa Bapak nggak berusaha mencegah, Pak? Bapak nggak berdaya, Nak. Karena pada saat itu kondisi ekonomi kami sedang sulit. Bapak takut nggak bisa ngerawat Yanti. Dan Bapak juga baru berjualan balon. Bapak malu. Pak, jualan balon itu usaha yang halal, Pak. Kenapa Bapak harus malu? Karena Bapak sayang dengan Yanti, Nak. Demi masa depan Yanti, Bapak relakan dia diadopsi. Tapi dengan satu syarat. Bapak akan terus menafkahinya. Meskipun nggak seberapa. Dan akhirnya orang tua angkat Yanti setuju. Namun mereka memberi satu syarat kepada Bapak. Apa, Pak? Bapak dan Ibu tidak diizinkan bertemu dengan Yanti. Astaga. Kenapa begitu, Pak? Bapak kan orang tua kandungnya. Terus bagaimana Bapak menafkahi Yanti kalau Bapak saja nggak dibolehkan ketemu dengan Yanti? Bapak ada diberikan nomor rekening orang tua angkatnya. Rekening Bangkal Timtara. Makanya sejak saat itu Bapak pun membuka rekening di Bangkal Timtara. Supaya kalaupun tabungan Bapak cukup, Bapak bisa mentransfer ke mereka. Pak, waktu pertama kali kita ketemu lagi di Taman Kota, Bapak sering bilang kalau Bapak nabung untuk Yanti. Jadi ini maksudnya, Pak? Jangan bilang ke Ibu ya, Nak. Hah? Maksudnya Ibu nggak tahu, Pak? Setelah kesepakatan itu terjadi, akhirnya Yanti dijemput oleh orang tua angkatnya. Beberapa hari kemudian, Ibu mengajak Bapak untuk menjenguk Yanti di panti asuhan Tunas Cantika. Kami pun ke sana. Tapi Bapak berpura-pura kalau Yanti sudah tidak ada di sana. Kenapa Bapak rahasiakan dari Ibu, Pak? Ibu taunya tabungan itu hanya untuk simpanan kami. Masalah transferan itu hanya Bapak yang tahu. Karena itu adalah janji Bapak untuk tetap terus menafkahi Yanti selama Bapak masih hidup. Ya, tapi tetap aja Bapak harus kasih tahu Ibu. Kenapa dirahasiakan sih, Pak? Kamu tahu? Beberapa tahun setelah Yanti diadopsi keluarganya, Bapak dapat info bahwa panti asuhan itu telah ditutup karena akan dibangun pertokoan besar di sana. Dari dulu sampai sekarang yang tersisa hanya kenangan.
Bapak nggak tahu kabarnya Yanti. Di mana dia sekarang? Bekerja di mana dia sekarang? Bahkan Bapak pun nggak tahu bagaimana wajah Yanti saat ini. Pak, itu persis seperti yang dikatakan Ibu kemarin. Sudah sore, Nak. Kasihan Ibu di rumah. Bapak pulang dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Astaga. Buku tabungan Pak Mimin. Kesepakatan itu yang buat mereka jauh dari anak. Kasian juga ya Pak Mimin. Ada di pilihan yang sulit dari awal sampai sekarang. Aku sudah nyerah bantu mereka. Ternyata kondisinya memang seperti itu ya. Kita nggak usah cari Yanti lagi. Ternyata itu emang udah jadi pilihan hidupnya Pak Mimin selama puluhan tahun ini. Biarlah. Oh iya, ini buku tabungannya masih sama aku. Soalnya tadi malam aku lupa ngantar ke Pak Mimin. Ya udah, ntar sekalian aja kita kalau ada kunjungan keluar datangin Pak Mimin. Kayaknya nggak bisa deh ya. Aku hari ini mau nyelesain laporan dulu. Pak Jori udah nge-deadline soalnya. Gitu. Aku sih siang ini memang ada ketemu sama nasabah. Kalau gitu, gimana sekalian aja aku bawain? Ya udah, kalau gitu aku cuit kamu ya. Oke. Ini sih, Mak. Pak, saya lihat temannya Rizky. Oh, iya yang temannya Rizky kemarin datang ke sini itu ya? Oh, iya. Wah, Neng, mau beli balon? Untuk anak-anak, untuk atau keponakan Neng? Maaf, Pak. Saya nggak beli balon. Saya kesini cuma mau cari Pak Mimin. Tapi, maaf, Mak. Pak, kok cuma berduaan ya di sini? Alah, beberapa hari ini Pak Mimin itu nggak jualan deh. Padahal saya mau kembaliin buku tabungannya Pak Mimin, Mak. Nih, titip lawan kau aja. Maaf, Pak. Kalau buku tabungannya ini harus langsung dikembalikan ke Pak Miminnya. Kalau begitu, makasih banyak ya, Pak, Mak. Saya duluan ya, masih banyak kerjaan di kantor. Mari. Makasih, Neng lah. Hati-hati. Apa ini? Ini kan slip sampelnya Pak Mimin. Pasti tadi ketinggalan. Sebentar. Astaga, ini kan... Assalamualaikum. Rizky, ngapain ke rumah? Iya, coba sini sebentar. Ya, aku nemu slip transfer punya Pak Mimin yang keselip di buku tabungannya yang ketinggalan di tasku. Terus kenapa? Kan aku udah kasih tahu kamu. Kalau Bukan tadi itu, Pak Mimin nggak ada. bukan itu maksudku, Lia. Terus apa? Ternyata Pak Mimin itu ada hubungannya dengan keluargamu. Apaan sih? Udah deh, nih coba kamu lihat dulu. Sigit Pamungkas. Hah? Ini kok mirip nama almarhum papaku, Ki? Bentar, Ki. Ya, tunggu dulu. Hei, Mama dia ngagetin aja. Mama masih nyimpen buku rekening papa nggak? Wah, kelamaan lah. Tunggu sayang, mau berbicara. Sebenarnya foto kemarin
adalah foto Wisma. Wisma? Maksudnya, Mah? Sebenarnya itu nama panti asuhan, sayang. Hah? Panti asuhan? Tapi dulu orang-orang menyebutnya Wisma. Wisma Tunas Cantika. WTC. Jadi itu maksudnya? Sebentar, Bu. Bapak pergi sendiri ke panti asuhan Tunas Cantika untuk menjenguknya. Tapi ternyata hari itu adalah hari terakhir di mana Yanti akan dijemput oleh orang tua yang akan mengadopsi. Lia, kamu nggak perlu lagi cari buku tabungan papamu. Karena nggak salah lagi, yang ada di slip itu adalah nama papamu ya. Apa maksudmu? Aku baru ingat, waktu itu saat Pak Mimin ceritakan tentang anaknya, dia menyebut nama panti itu sebagai tempat dia menitipkan anaknya dulu. Panti asuhan Wisma Tunas Cantika. Dan almarhum bapakmu juga menyimpan fotonya. Jadi pasti betul ya, Pak Mimin itu terhubung dengan papamu. Terus, kenapa Papa nyimpan foto itu? Mah, ada apa ini sebenarnya? Lo bisa jelasin nggak? Dan Pak Mimin bilang, kalau slip transfer itu ditujukan ke orang yang ngadopsi anaknya. Mama kok cuma diem aja sih? Ma! Meski benar, sayang. Selama ini memang Pak Mimin selalu transfer ke rekening Papa. Untuk Yanti? Kenapa harus lewat Papa? Anak Yanti adalah kamu. Apa? Enggak. Enggak mungkin, Ma. Enggak! Lia anak Mama! Yanti nama pemberian orang tua kamu. Setelah Mama adopsi kamu, kami rubah namamu jadi Lia. Apa? Mau jangan mengada-ngada deh. Ya, tenang dulu ya. Dengar penjelasan. Jadi aku apa? dulu. Ya. Kenapa Mama nggak bisa tenang jawab? dulu. Jadi selama ini Lia bukan anak Mama. Apa sih, Ki? Nggak usah ikut campur. Ma, jadi Lia selama ini bukan. Kenapa Mama nggak pernah cerita, Ma? Ya Tuhan. Maafin Mama. Habis Mama menikah sama Papa, Mama difonis gak bisa punya anak. Mama pikir cukup Mama sama Papa yang tahu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana, sayang. Amin, Mama. Amin, Mama. Jadi, selama ini keluarga Pak Mimin berjuang jualan balon, jualan gorengan untuk tanggung jawab nafkahi Lia, Ma. Sementara Lia nggak tahu apa-apa, Ma. Mengucapkan terima kasih pun nggak ada, Ma. Dan bertemu mereka pun Lia juga belum. Berdosa banget Lia, Ma. 5 tahun, sayang. 25 tahun. Mereka gak pernah berhenti kirim uang. Mama hanya perantara, sayang. Semua mereka tuh orang-orang yang baik. Mereka tetap kirim uang walaupun mereka nggak tahu kamu. Baiknya hati orang tuamu. Maafin Mama, Nak.
Yang tersisa hanya kenangan. Kami nggak tahu Yanti diadopsi siapa, Bapak nggak tahu kabarnya Yanti. tinggal di mana. Di mana dia sekarang? Bapak pun nggak tahu bagaimana wajah Yanti saat ini. 26 tahun ini kami sangat merindukan Yanti dan Yanti. Nah, ini desainnya ya. Gimana? Wih, keren banget nih, Ki. Cocok banget tuh kalau di situ atau nggak di situ nggak sih? Tapi ini memangnya udah di-approve sama ketua panitianya? Udah, aman. Sesuai arahan beliau. Yang penting nanti kita kasih nuansa biru kuning corporate color kita. Kemudian nanti juga ada tulisan inovasi dan dedikasi 60 tahun bakal Tintara. Gimana? Aku seneng banget sih. Balonnya Bapak bakal ngiasin kantor kita. Rasa spesial banget buat Bang Kalim Tara tahun ini. Oh, iya dong, Pak Mimin pasti seneng banget. Tapi Mak Cumi sama Pak Dodo bakal ikut bantu produksi juga kan? Soalnya kita butuh ribuan balon di sini. Nanti bakal ada dipasang di pintu masuk venue, kemudian pintu keluar, terus venue resepsi acara. Makasih ya, Ki. Makasih buat apa? Makasih udah jadi orang yang baik. Kalau bukan karena niat baik kamu, aku nggak bakal tahu masa lalu aku gimana. Ya udah semestinya kan ya, kita punya kepedulian terhadap orang lain. Ternyata benar ya, sekecil apapun, kita tetap jadi bagian yang penting bagi kehidupan nasabah kita. Jelas dong, asalkan kita punya niat yang tulus, semua pasti dan genggaman. Nah, itu Bapak datang. Pak Mimin, halo Rizky. Kalian mau kemana ya? Mau ke rumah Bapak Ibu dong. Oh. Ibu ngajak makan. Nanti kamu ikut ya. Mama ada mama juga kok di sana. Oke deh, kalau sempat ntar aku nyusul ya. Ya udah kalau gitu. Dah. Dah. Pak Mimin, hati-hati ya. Ki, makasih ya.
tentang yang dihidupinya. Yang jadi inginnya terwujud harapannya tentang yang dihidupinya saat ia senyumi setiap lelahnya. Itu sebab cinta yang tak habis disyukurinya.